Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Kalau ada yang sakit hari ini, semoga lekas sehat supaya bisa beraktivitas kembali, oke? Nah, hari ini kita belajar lagi bersama Bu Nailil. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang sifat ikhlas, sabar, dan juga pemaaf, iya kan? Untuk minggu ini kita khusus belajar tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu ilmu yang kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi ada 5 pembagiannya, oke? Nah, yang pertama ada idhar halqi, kemudian ada ikhfa hakiki, kemudian ada iqlab, kemudian ada idgham bila gunnah, dan yang terakhir ada idgham bila gunnah. Diingat-ingat ya, cuma ada 5 pembagian. Kemudian yang pertama kita pelajari tentang idhar halqi. Pengertiannya apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 6 ini. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ha, kemudian huruf kha, ain, ghin, dan yang terakhir huruf ha. Paham ya? Jadi kalau ada tanwin atau nun mati ketemu salah satu huruf ini dinamakan bacaan idhar halqi. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Di sini ada 2 contoh. Kita baca bareng-bareng contoh yang pertama. Perhatikan huruf yang berwarna merah ya. Minhum, minhum, minhum. Nah, cara membacanya jelas, iya kan? Minhum tanpa dengung. Minhum. Nah, itu cara membaca idhar halqi. Kemudian contoh yang kedua, kita baca bareng-bareng ya. Kufuwan ahadun, kufuwan ahadun. Di sini contohnya tanwin ketemu dengan huruf alif. Paham ya? Jadi diingat-ingat. Kemudian yang kedua ada bacaan ikhfa hakiki. Pengertiannya apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 14. Ini hurufnya. Banyak banget ya. Yang pertama ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shot, dot, to, zo, fa, lof. Nah gitu. Hafal nggak kalian? Kalau belum hafal nggak apa-apa, yang penting paham dulu ya. Contohnya di sini perhatikan huruf yang berwarna merah. Di sini ada nun sukun ketemu ta. Nah, cara bacanya agak samar. Min tahtiha, min tahtiha, gitu cara bacanya. Paham ya? Lanjut. Bacaan yang ketiga ada iqlab. Nah, ini bacaan paling mudah. Kenapa kok mudah? Hurufnya cuma 1. Nah, mudah kan? Pengertiannya apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Cuma 1 ini tok. Contohnya kita baca bareng-bareng. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Nah, ini contohnya nun sukun ketemu ba. Layum badanna, layum badanna. Nah, cara bacanya itu masuk di huruf kedua setelah nun sukun. Nun sukun ketemu ba. Cara bacanya itu seperti masuk di huruf kedua.
seakan-akan ada huruf mimnya. Layum badanna gitu. Masuk di huruf setelah nun sukun. Layum badanna gitu. Paham ya? Terus contoh yang kedua, coba kita baca bareng-bareng. Lanasfa'am bin naswiyati, lanasfa'am bin naswiyati gitu. Perhatikan huruf yang tercetak berwarna merah. Contohnya ini tanwin ketemu ba, berarti ini termasuk bacaan iklab. Cara bacanya seolah-olah ada huruf mimnya ya, tanwinnya hilang. Lanasfa'am bin naswiyati gitu. Paham? Oke. Selanjutnya ada bacaan idgham bi gunnah. Nah, pengertian idgham bi gunnah itu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4 ini. Hurufnya ya, nun, mim, wawu. Cara mudahnya untuk menghafal tinggal dibaca yanmu gitu. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati ketemu salah satu huruf ini dinamakan idgham bi gunnah. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kita baca bareng-bareng. Ayyatubu, ayyatubu gitu cara bacanya. Jadi masuk langsung di huruf setelah nun sukun. Huruf setelah nun sukun kan ya. Jadi cara bacanya seperti masuk di huruf ya. Ayyatubu, ayyatubu gitu. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua kita baca bareng-bareng. Miwaroihim, miwaroihim. Nah, miwaroihim. Silakan dilihat huruf yang berwarna merah. Ini contohnya nun sukun ketemu wawu. Ya. Kemudian ada pengecualian. Nah, kalau hurufnya idgham bi gunnah itu kan ya, nun, mim, wawu. Pengecualian ada nun sukun ketemu ya sama nun sukun ketemu wawu, tapi tidak dihukumi bacaan idgham bi gunnah. Kenapa kok gitu? Karena kedua huruf tadi bertemu di dalam satu kalimat. Kalau idgham bi gunnah itu nun sukun sama hurufnya itu lain kalimat. Tapi kalau di pengecualian ini ketemu dalam satu kalimat. Nah, di Al-Quran cuma ada 4 lafadz. Diingat-ingat, cuma ada 4 lafadz. Ini namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Cara bacanya jelas. Dun ya, bun ya nun, qin wa nun, sin wa nun. Jelas kan? Nah, karena ini namanya idhar mutlak. Walaupun nun sukun ketemu ya atau nun sukun ketemu wawu, ini bukan termasuk bacaan idgham bi gunnah, tapi termasuk idhar mutlak karena ketemunya dalam satu kalimat. Cuma 4 lafadz ini diingat-ingat. Tidak ada selain ini. Oke? Diingat-ingat pokoknya. Keempat ini bukan termasuk idgham bi gunnah, tetapi termasuk idhar mutlak. Paham ya? Selanjutnya, yang terakhir, ada yang namanya idgham bila gunnah. Pengertiannya, apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Paham ya? Jadi kalau idgham bi gunnah ada 4 huruf, kalau idgham bila gunnah ada 2 huruf, lam dan ro. Cara bacanya hampir sama seperti idgham bi gunnah, masuk di huruf setelah nun sukun.
Contoh pertama kita perhatikan. Nah, ini yang saya lingkari. Perhatikan huruf yang tercetak merah. Ada huruf nun sukun ketemu dengan lam. Cara bacanya milladunka. Maaf ya, ini salah ketik, harusnya harokatnya yang belakang itu fathah bukan kasroh. Milladunka, milladunka. Paham ya? Jadi nun sukunnya ini seakan-akan hilang, langsung masuk di huruf lam. Milladunka gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Yang ini. Aisyatir radiyatin. Aisyatir radiyatin. Nah, silahkan perhatikan huruf yang berwarna merah. Ini contohnya tanwin ketemu huruf ro. Oke? Tanwinnya seakan-akan hilang, langsung masuk di huruf ro. Aisyatir radiyatin. Gitu cara bacanya. Paham? Oke. Nah, selesai. Jadi pembagian hukum nun sukun dan tanwin cuma ada 5 ya. Yang pertama tadi idhar halqi, yang kedua ikhfa hakiki, yang ketiga iklab, yang keempat idgham bi gunnah, dan yang terakhir idgham bila gunnah. Semoga paham ya. Jangan lupa belajar yang giat dan sungguh-sungguh. Semoga diberi hasil yang baik. Oke? Setelah kalian mempelajari bacaan tajwid ini, silahkan kerjakan tugas yang saya kasih. Kemudian dikerjakan di buku tulis kalian dan dikirim lewat WA Bunailil. Oke? Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.